berharap semua teman-teman tetap dalam keadaan sehat dan semakin semangat meskipun belajar di rumah. Nah, di minggu ini kita akan mendengarkan cerita bersama. Teman-teman di rumah pasti penasaran kan ceritanya seperti apa? Nah, tema cerita kita minggu ini adalah tentang lumpur dosa. Apa ya ceritanya? Bu Elvita juga jadi penasaran. Yuk, sama-sama kita dengarkan. Selamat mendengarkan. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang lumpur dosa. Nah, sebelum kita dengarkan cerita tentang lumpur dosa, sama-sama kita bacakan dulu di dalam Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Suatu hari, Twiga adalah si jerapah ketemu dengan Koko dan Toto. Si Koko dan Toto adalah kera yang bersaudara. Ketika mereka bertemu, si Twiga bertanya dengan si Koko dan Toto. Toto, Koko, kita kan mau pergi ke pesta ulang tahunnya Buhu si Badak. Kalian mau bawa kado apa di ulang tahunnya Buhu? Jawaban si Koko dan Toto. Oh, kami berdua kan pintar panjat pohon kelapa. Jadi, kami mau bawa kelapa aja untuk si Buhu nanti di saat perayaan ulang tahunnya. Kata si Twiga, oke kalau begitu. Nah, setelah mereka semua berkumpul di tempatnya Buhu, mereka sedang menanti. Dan si Koko, Toto berkata, oh belum dimulai acaranya. Terus si Buhu berkata, teman-teman tunggu ya, bibiku belum datang. Terus kata si Twiga, baiklah Buhu, kami akan menunggunya. Tapi semakin lama bibinya Buhu belum datang. Jadinya mereka tidak bisa merayakan ulang tahun. Karena mereka tidak bisa merayakan ulang tahun, si Toto dan Koko bermain melempar kelapa. Mereka bermain menuruni setiap bukit yang ada. Nah, di setiap bukit itu mereka menuruni dengan suara yang kencang. Hore, asik banget lempar kelapanya. Lempar lagi Koko, kata Toto. Nah, sampai mereka melempar, keasikan bermain. Nah, tiba-tiba di samping bukit yang mereka turunin itu, di situ ada lumpur yang bisa mematikan orang. Jadi, kalau sesuatu benda yang masuk di dalam lumpur itu, berarti tidak bisa keluar lagi. Nah, si Toto dan Koko yang keasikan bermain melempar kelapanya ke dalam lumpur tersebut. Dan akhirnya si Toto bersikeras untuk mengambilnya. Koko, dia bilang, Koko, aku yang ngambil kelapanya, kata si Toto. Nah, Koko bilang, Toto jangan, itu lumpur yang mematikan, nanti kamu tidak bisa keluar dari dalam lumpur itu. Tapi si Toto tidak mau mendengar. Enggak, aku bisa keluarkan diri sendiri nanti, percayalah. Nah, si Toto pelan-pelan dia datang dan dia masuk ke dalam lumpur tersebut. Awalnya dia berhasil mengambil kelapa yang sudah jatuh tadi. Tapi lama-kelamaan kakinya Toto masuk ke dalam lumpur tersebut. Nah, semakin lama semakin masuk ke dalam lumpur tersebut dan akhirnya si Toto tidak bisa lagi keluar dari dalam lumpur tersebut. Aduh, Koko, tolong aku. Aku tidak bisa keluar dari dalam lumpur ini, kata si Toto. Dia menangis ketakutan karena badannya setengah sudah masuk ke dalam lumpur tersebut. Nah,
Si Koko yang saudaranya tadi kebingungan. Aduh Toto, gimana caranya aku bisa ngeluarkan kamu dari dalam itu? Sementara kalau aku masuk, aku juga yang ikut tenggelam di dalam lumpur tersebut. Terus si Koko cari cara gimana ya caranya supaya si Toto bisa keluar dari dalam lumpur itu. Terus si Koko bilang, Toto, tarik kumismu supaya kamu bisa keluar dari dalam lumpur itu. Terus jawab si Toto, sudah Koko, tapi nggak bisa juga keluar. Tolong aku mau tenggelam di dalam lumpur ini, kata si Toto. Nah, semakin lama si Toto semakin tenggelam di dalam lumpur tersebut, yang tinggal hanya lehernya dan kedua tangannya yang ketinggalan. Si Koko makin ketakutan. Aduh, kalau tidak ada yang menolong Toto, si Toto bisa mati di dalam lumpur tersebut. Nah, semakin hari semakin lama dia tidak ada yang bisa menolong si Toto. Tinggal matanya yang kelihatan sama rambutnya. Waduh, dia makin menangis. Aduh, tolong aku Koko, kata si Toto. Nah, sekarang tinggal jari tangannya yang sebelah yang tinggal. Wah, kepalanya si Toto ternyata sudah masuk ke dalam lumpur. Aduh, tolong aku kok. Sampai suaranya tidak kedengaran lagi karena mulutnya sudah ditutupi sama lumpur, tinggal telapak tangannya. Nah, si Koko, saudaranya si Toto, bergegas mencari si gajah dan jerapah, yaitu tiga yang tadi. Tiga, tolong Toto. Kenapa Koko? Si Toto tenggelam di dalam lumpur tersebut. Wah, dengan cepat si Twiga sama si gajah berlari untuk menyelamatkan si Toto. Mereka berlari menuruni bukit sampai mereka tiba di tepi lumpur tersebut, dan ternyata si Twiga menggunakan mulutnya yang panjang untuk menarik tangannya si Toto supaya bisa keluar dari dalam lumpur tersebut. Nah, si gajah menggunakan belalainya yang panjang untuk menarik ekornya Twiga supaya tidak jatuh ke dalam lumpur tersebut. Nah, mereka semakin hari semakin keras, semakin kencang untuk menarik tangannya si Toto. Nah, setelah itu, setelah mereka berusaha untuk menarik si Toto, akhirnya keluar juga lah tangannya si Toto dan kepalanya. Tapi si Toto sudah kelelahan, mulutnya sudah tidak kelihatan karena lumpur itu. Nah, setelah itu mereka berhasil mengeluarkan si Toto dari dalam lumpur itu, dan keadaannya Toto sudah sangat lemas sekali karena dia sudah tenggelam di dalam lumpur itu lama sekali sampai mereka berhasil mengeluarkan dia, si Toto dan si Twiga mengantarkan Toto di tepi danau yang ada di situ. Nah, setelah mereka berhasil, mereka menidurkan si Toto di atas rumput yang hijau. Dengan keadaan lelah, si Toto tergelentang di tanah. Nah, teman-teman, cerita kita hari ini menggambarkan bahwa lumpur dosa itu apa? Nah, lumpur dosa itu adalah sama seperti yang lumpur tadi. Nah, ketika anak-anak yang tidak taat sama orang tua, tidak taat sama Tuhan, itu pasti ada efeknya teman-teman. Sama kan seperti si Toto tadi, dia tidak mau dengarkan kata si Koko, menegur dia, jangan kamu masuk ke dalam lumpur itu. Tapi si Toto tidak mau dengarkan. Nah, sama seperti Tuhan juga. Nah, Tuhan itu yang bisa mengeluarkan kita dari dosa kita, yang bisa mengampuni dosa kita. Jadi, kalau kita taat sama Tuhan, Tuhan sanggup mengangkat kita dari dalam lumpur dosa tersebut. Tuhan sanggup memaafkan kita dari setiap kesalahan-kesalahan kita. Nah, itu dia teman-teman cerita kita minggu ini tentang lumpur
berdosa. Nah, teman-teman di rumah setelah mendengarkan cerita ini pasti akan memilih jadi anak yang taat ya. Tidak seperti Toto yang tidak mau taat, yang tidak mau dengar-dengaran. Nah, kita harus taat sama siapa? Yang pertama sama Tuhan, yang kedua sama orang tua kita, kalau di sekolah sama guru kita, dan semua orang-orang yang menyayangi kita. Jadi kita harus taat sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi selamat menjadi anak yang taat di rumah. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.